Saudara, sukarelawan yang menamakan diri komunitas Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro menggelar syukuran dan menyampaikan dukungan agar Jokowi bisa menjabat presiden untuk ketiga kalinya berdampingan dengan Prabowo Subianto. Sejumlah alasan disampaikan oleh sukarelawan Jokpro 2024 dalam deklarasi untuk mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Penasehat komunitas sukarelawan Jokpro 2024 M. Kodari mengatakan majunya Jokowi sebagai presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga. Saya setuju juga tidak realistis begitu. Tapi saya yakin ya walaupun terjadi pro kontra ya beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi ya. Amerika saja yang sudah 250 tahun ada yang mati ya. Kondisinya seperti itu, apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi menurut saya kalau ini dikelola dengan baik ya, dukungan masyarakat itu besar ya. Dan itu yang antara yang dikampanyekan oleh Jokpro 204 ya. Maka kemudian dukungan itu akan meningkat dan insya Allah akan lancar. Menanggapi wacana Presiden 3 periode, pihak Istana melalui staf khusus Presiden bidang komunikasi Fajrul Rahman mengatakan Presiden Joko Widodo mematuhi aturan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait soal jabatan Presiden. Menurutnya, Presiden juga menolak wacana jabatan Presiden 3 periode. Kami mengingatkan kembali bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1998. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pertama yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Penegasan Presiden Joko Widodo menolak wacana Presiden 3 periode sudah pernah disampaikan beliau pada 12 Februari 2019. Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode itu. Ada 3 motif menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Presiden Joko Widodo. Deklarasi mendukung Jokowi untuk menjadi presiden selama 3 periode mendapat tentangan oleh Ketua Umum Sukarelawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer. Immanuel mengatakan wacana dukungan untuk menjabat presiden 3 periode bertentangan dengan semangat reformasi. Menurutnya, sukarelawan Jokowi Mania akan melawan jika wacana ini sampai terjadi. Untuk membahas pro dan kontra dukungan untuk Jokowi menjabat presiden 3 periode, sudah bergabung dengan Kompas Petang Penasihat Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo 2024 M. Kodari, dan juga sudah bergabung Ketua Umum Sukarelawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Astrid. Selamat sore Mbak Astrid. Sehat-sehat ya Pak Kodari dan juga Pak Immanuel. Saya mau ke Pak Kodari dulu nih. Jadi alasannya apa Pak Kodari sampai harus mengajukan nama Jokowi lagi sampai 3 periode ini? Ya terus terang kalau di Jokpro itu macam-macam ya alasannya. Tapi kalau saya yang ditanya, saya menjawab bahwa pasangan Jokowi dengan Prabowo itu akan menghindarkan kita dari jebakan polarisasi atau pembelahan ekstrim di tahun 2024 yang ongkosnya bisa sangat mahal ya. Bukan cuma tumpahan darah, bahkan bisa sampai kepada perpecahan republik. Karena begitu, orang banyak tidak tahu, tidak sadar bahwa sesungguhnya data pemilu tahun 2014 dan 2019 itu sudah membagi Indonesia ini menjadi 2 ya, antara barat dengan timur. Jadi kita ini sebetulnya sudah punya jalur Gaza di tengah ya, jalur Gaza nih gitu. Nah, kalau tren ini dibiarkan maka di tahun 2024 saya nggak kebayang tuh apa yang akan terjadi.
Dan karena itulah kemudian solusinya adalah Jokowi dan Prabowo 2024. Kenapa Jokowi Prabowo? Ya karena ini dua orang yang notabene ya merupakan idola masyarakat Indonesia. Ya, mereka lah yang dipilih paling banyak selama ini. Yang kedua, mereka berdua ini adalah tokoh-tokoh dari nasionalis. Dan menurut saya perlu dibangun sebuah aliansi besar tokoh nasionalis untuk menjaga NKRI ya dan menyelesaikan masalah radikalisme. Yang ketiga, partai-partai pendukungnya pasti besar ya dan kemudian akan bisa membangun pemerintahan yang kokoh. Dan yang keempat, saya aku yakin kalau Jokowi gabung dengan Prabowo maka akan didukung oleh banyak partai politik sedemikian rupa sehingga nanti ya paslon ini cuma satu saja melawan kotak kosong, dan begitu kotak kosong terjadi otomatis tensi politik itu akan turun. Begitu Astrid. Ongkos politik murah, dua idola besar dari Indonesia ini berpasangan. Setuju nggak Pak Noel? Ya nggak sesederhana itu melihat Indonesia ke depan, Pak Kodari. Karena begini, saya sampai detik ini sikap saya tetap mengawal pernyataan Presiden Jokowi yang menolak gagasan 3 periode. Karena kenapa? Ketika kita melawan, saya ini aktor dan pelaku bagaimana menghadapi tiran demokrasi saat itu adalah Orde Baru dan pendukungnya. Salah satu yang kita perjuangkan adalah membatasi kekuasaan eksekutif tertinggi itu sendiri, yaitu Presiden. Lah hari ini ada gagasan yang menurut saya gagasan sesat atau gagasan menyesatkan Presiden Jokowi yang sosok pemimpin yang hari ini menurut kita adalah pemimpin yang taat terhadap konstitusi, taat terhadap demokrasi, dan juga taat terhadap cita-cita yang pernah kita perjuangkan, yaitu pembatasan kekuasaan itu sendiri. Artinya, saya melihatnya alasan yang disampaikan Kodari ini kan terlalu sederhana. Ada korban dan sebagainya. Itu konsekuensi dan resiko yang harus diambil untuk menuju sebuah perubahan. Itu loh. Artinya gini, Pak Kodari jangan coba menyesatkan opini publik lah, ini bahaya. Ini tidak mendidik sekali, tapi sebagai wacana ya nggak masalah. Tapi ketika ini dipraktekkan, ini bahaya sekali. Karena begini, kekuasaan itulah candu. Pak Kodari, ini gagasannya dinilai sebagai gagasan sesat yang bisa mencederai demokrasi. Oh, di mana sesatnya? Saya berusaha menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan. Ya, dan saya berusaha untuk agar jangan sampai ada nyawa yang tumpah. Bagaimana tidak sesat Pak Kodari? Kita sudah punya kesepakatan tentang periodikisasi kekuasaan. Ya, begini. Kasih kesempatan saya bicara, Bang Nol. Tadi saya biarkan Anda untuk berbicara. Anda jangan menjadi tiran baru. Sesatkan, itu bahaya. Jadi begini ya, saya paham soal reformasi. Tapi pertama, menurut saya tantangan terbesar kita sekarang adalah soal polarisasi. Itu harus kita jawab. Yang kedua, ya justru sesat sekali menyamakan situasi sekarang ini dengan tahun 98 atau masa Orde Baru. Ya, sekarang ini partai politiknya sudah multipartai, KPU-nya independen. Ya, kemudian kekuasaan sudah terdesentralisasi ke daerah. Ya, tidak ada kekuasaan tunggal begitu. Dan yang diusulkan ini ya bukan masa jabatan presiden tanpa batas seperti masa Orde Baru, tetapi tetap ada pembatasan cuma 3 periode. Itu saja. Jadi salah besar kalau Bang Immanuel menyamakan antara Orde Baru dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Gitu. Untuk menjadi presiden seumur hidup. Soeharto juga ketika mau lengser disodorkan soal kekuasaan periodisasinya lagi. Akhirnya semuanya sama-sama ingin melakukan penyesatan. Tidak ada gagasan Pak Immanuel. Dulu konstitusinya memang tidak membatasi masa jabatan begitu loh. Kalau Pak Jokowi kemudian mengatakan 2 periode, ya karena konstitusi punya 2 periode. Tapi kalau konstitusinya mengatakan 3 periode, ya mengapa tidak begitu? Dan dakwah saya bukan kepada Pak Jokowi, dakwah saya kepada masyarakat Indonesia, kepada partai politik, kepada DPD, dan kepada MPR. Karena yang berhak melakukan perubahan amandemen itu
bukan Pak Jokowi gitu loh. Jadi Betul, Anda salah betul. kalau ngomong Pak Jokowi. Tapi tetap Saya sekali ini ngomong sama MPR gitu. Ini Pak sangat Pak Noel tidak sekali paham dalam sistem konstitusi. ketatanegaraan Indonesia berarti. Jangan juga, ini gini, kekuasaan itu adalah candu. Mereka ingin menikmati kekuasaan itu. Saya nggak tahu motivasinya Pak Kodari ini apa. Gitu loh. Oke, Kalau menyesatkan, saya sangat yakin sekali. Ini Pak Kodari ini sepertinya ingin menyesatkan publik, ingin menyesatkan presiden, ingin menyesatkan bangsa ini kembali ke alam yang liar ini, ke alam gelap ini. Ini bahaya sekali. Dan kami, Oke. Ya, ini yang saya sebagai katakan aktor bahwa tetap Bang melakukan Nur penolakan. ini tidak melihat persoalan secara objektif ya. Bang Nur ini nggak merasakan bagaimana fenomena hoaks, banjir hoaks, permusuhan, kebencian, Memang tidak merasakan Pak Kodari. coret-coret Kita ini di- 2014, Nenek tidak boleh disolatkan karena dulu pilih Ahok, misalnya begitu. Anda naif sekali. Kalau Anda membiarkan fenomena ini akan terjadi di tahun 2024 yang akan datang. Begitulah, harus dicarikan solusinya. oke Pak Kodari, ini tetap Ya. pada penegakan hukum. Pak Kodari Anda menyebut Penegakan ini hukum masih tidak berkompromi, artinya lembaga-lembaga instrumen hukum yang ada ini dikuatkan, jangan menjadi bagian dari perampok, oligarki yang sesat, Oke. atau menjadi bagian dari konglomerat hitam. Solusinya sederhana, kuatkan lembaga-lembaga hukum kita. Oke, saya mau tanya ke Pak Kodari soal ini Ya. Anda menyebut bahwa periode tiga periode Ya. untuk presiden ini masih gagasan. Bagaimana Iya. Anda akan merealisasikan gagasan ini? Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Tetaplah bersama Oke. kami di Kompas Petang.